Banyak umat Islam zaman ini yang ikut-ikutan pada berbagai event perayaan, tanpa menghiraukan apa dampaknya bagi keimanan dan agamanya. Terkadang karena kurangnya ilmu dan tidak memahami ajaran agamanya, sehingga tidak mengetahui apa saja yang dibolehkan dan dilarang oleh Islam. Konten kali ini membahas mengenai Tahun Baru Masehi yang tiap tahun gegap gempita dirayakan di negeri kita. Sehingga tenggelamlah nilai agama. Jika menyambut Tahun Baru disertai pula tradisi foya-foya dan menghamburkan harta, hingga mabuk-mabukan dan sebagainya yang bertentangan dengan ajaran agama. Perayaan Tahun Baru Masehi adalah kebiasaan dari banyak orang di berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali di Indonesia. Penanggalan Masehi menjadi patokan waktu bergantinya hari dan bulan. Hal ini karena memang kalender Masehi berawal sudah sejak zaman dahulu kala, di mana saat Yunani dalam masa kejayaannya. Khusus di Indonesia, tentunya sejak penjajahan Belanda di negeri ini. Kolonialisme saat itu dibarengi dengan penyebaran agama. Lambat laun penanggalan Hijriyah memudar di negeri kita, berubah dengan penanggalan Masehi. Namun hari ini, penanggalan secara umum tidak hanya dari kalender Masehi. Ada penanggalan Hijriyah yang berasal dari Islam dan juga memberikan sumbangsih tersendiri dalam metode penetapan waktu, hari, bulan. Tentu saja akhirnya ada juga yang dinamakan Tahun Baru Hijriyah atau Tahun Baru Islam yang ditandai saat Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Persoalan kemudian bukan hanya pada aspek adanya penanggalan ini saja, melainkan juga pada budaya dan kebiasaan. Penanggalan Masehi pada sebagian orang Islam dianggap tidak sesuai dengan Islam. Namun, dilemanya pada banyak orang di belahan dunia manapun menggunakan penanggalan ini sebagai patokannya. Begitupun perusahaan, dalam berbisnis, proses evaluasi dan tutup buku selalu berdasarkan pada penanggalan Masehi. Lantas bagaimanakah jika Tahun Baru Masehi ini menjadi patokan umat Islam dalam keseharian? Dan bagaimanakah hukum merayakan Tahun Baru Masehi dalam Islam? Untuk menjawab lebih jelas mengenai masalah tersebut, tentu diperlukan pendekatan yang lebih integral melalui ayat Quran dan hadis Nabi, serta dasar-dasar hukum Islam yang lainnya. Sejarah ritual perayaan Tahun Baru Masehi. Pada beberapa pendapat ulama diketahui bahwa Tahun Baru Masehi adalah prosesi atau perayaan yang dilarang oleh Islam. Hal ini karena tidak sesuai dengan rukun Islam, dasar hukum Islam, fungsi iman kepada Allah Ta'ala, sumber syariat Islam, rukun iman, akhlak dalam Islam, hubungan akhlak dengan iman dalam Islam, dan hubungan akhlak dan tasawuf dalam Islam. Apalagi jika di dalamnya terdapat unsur-unsur hedonisme, hura-hura atau berfoya-foya.
Perayaan Tahun Baru ini ada dasarnya adalah bukan hari raya umat Islam, melainkan perayaan dari para orang-orang non-Muslim, khususnya kaum Nasrani. Tahun baru ini dalam kebiasaannya dimulai dengan tanggal 1 Januari yang diresmikan oleh salah seorang kaisar Romawi, yaitu Kaisar Julius Caesar di tahun 46 sebelum Masehi, yaitu sebelum Nabi Isa alaihi salam diutus. Namun, dalam sejarah perayaan Tahun Baru ini kembali diresmikan oleh pemimpin Katolik tertinggi, yaitu Paus Gregorius ke-12 di tahun 1582. Sedangkan proses penetapan ini dilakukan juga oleh bangsa Eropa Barat yang menggunakan kalender Gregorian di tahun 1752. Bentuk perayaannya sangat beragam. Ada yang bisa berupa ibadah gereja, melakukan aktivitas hiburan, karnaval, berkumpul dengan keluarga, dan lain sebagainya. Mari kita lihat dari berbagai pendapat tentang larangan umat Islam merayakan Tahun Baru Masehi. Mengenai hukum perayaan Tahun Baru ini, ulama yang melarangnya memiliki dua dasar terkait hal tersebut. Yang pertama adalah mengenai larangan untuk menyerupai kaum muslim, yaitu tasyabuh bi'al-kufar, baik berupa perilaku atau kebiasaan, dan larangan untuk merayakan hari raya kaum kafir, yaitu tasyabuh bi'al-kufar fi ayadahihim. Dalil larangan menyerupai suatu kaum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, raya, tetapi katakanlah, unzurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Quran Surah Al-Baqarah ayat 104. Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir dalam ucapan maupun perbuatan. Orang Yahudi sering menggunakan kata ru'unah yang memiliki arti bodoh sekali sebagai ejekan kepada Rasulullah. Padahal maksudnya adalah raya yang artinya perhatikanlah kami. Selain itu, terdapat juga dalam ayat lain yang menerangkan hal serupa, yaitu, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Di dalam hadis, Rasulullah juga memberikan peringatan kepada umat Islam. Hal ini diantaranya adalah dari hadis berikut, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hadis ini tergolong pada hadis hasan. Larangan merayakan Tahun Baru dan dalilnya menjadi penerang kembali bahwa umat Islam dilarang untuk mengikuti dan melakukan hal-hal yang sebagaimana tradisi aktivitas yang mengandung unsur ibadah dan pemujaan kepada selain Allah.
atau mensakralkan aspek tertentu pada agama mereka. Maka hal ini yang membuat ulama melarang untuk umat Islam melakukan perayaan Tahun Baru Masehi yang bukan merupakan hari raya atau tahun baru dari ajaran Islam. Larangan merayakan Tahun Baru Masehi juga para ulama mendasarkannya pada hadis yang ada berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Sedang mereka, umat Islam, mempunyai 2 hari yang mereka gunakan untuk bermain-main. Rasulullah bertanya, apakah 2 hari ini? Mereka menjawab, dahulu kami bermain-main pada 2 hari itu pada masa jahiliyah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini jelas bagi ulama adalah pelarangan umat Islam untuk merayakan hari raya di luar Islam, termasuk Tahun Baru Masehi yang bukan berasal dari tradisi Islam. Untuk itu termasuk aktivitas di dalamnya yang menyerupai kaum kafir, seperti meniup trompet, menyalakan kembang api, melakukan pesta, hiburan, dan sebagainya adalah haram karena termasuk pada yang menyerupai kaum di luar Islam. Pendapat yang tidak mengharamkan. Di sisi lain ada beberapa ulama yang tidak terlalu melarang atau mengharamkan Tahun Baru Masehi selagi ada beberapa catatan tersendiri. Dalam konteks masyarakat sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh aktivitas, bisnis, dan berbagai macam perilaku didasarkan oleh kalender Masehi. Tentu tidak berarti kita menganggap pergantian ini menjadi suatu yang sakral atau berlebihan. Untuk itu, berikut adalah pertimbangan yang harus dilakukan umat Islam terhadap pergantian Tahun Baru Masehi. Tidak menganggap suatu yang sakral, walaupun ada Tahun Baru Masehi, maka umat Islam dilarang untuk menganggap sakral atau suatu yang berlebihan dari adanya Tahun Baru ini. Tentu anggap saja sesuatu yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan atau digembar-gemborkan karena hal tersebut hal yang biasa saja. Maknanya adalah pergantian waktu dan menjadi patokan pergantian waktu berikutnya. Begitupun jika ingin menghayati setiap hari adalah pergantian waktu, tidak ada yang spesial atau khusus. Tidak melakukan aktivitas peribadahan. Jikapun terdapat acara yang berkaitan dengan pergantian Tahun Baru Masehi, maka umat Islam tidak boleh melakukannya yang di dalamnya terdapat suatu peribadahan. Hal ini akan merusak iman dan juga merusak amalan ibadah kita sendiri. Aktivitas peribadan biasanya mengandung puji-pujian, melakukan persembahan, atau melakukan pengagungan terhadap sesuatu yang dianggap agung atau lebih. Jika di dalamnya mengandung hal tersebut, maka tentu saja aktivitas pergantian tahun baru tersebut dilarang. Tidak melakukan aktivitas yang mengandung kemaksiatan, jangan sampai pun jika ada acara dalam rangka tahun baru, terdapat hal yang mengandung kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Islam. Misalnya saja melakukan minum-minuman keras atau yang mengandung khamr, atau melakukan pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Larangan ini tentu saja sebagaimana telah Allah tentukan dalam Al-Quran. Apalagi jika di dalamnya mengandung aspek pergaulan bebas atau berpakaian yang tidak sesuai aturan aurat. Mengambil hikmah dan evaluasi dari pergantian waktu. Mengambil hikmah dan evaluasi pergantian waktu adalah yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam. Kebanyakan orang-orang melakukan dengan berfoya-foya dan melakukan hal-hal yang sia-sia. Padahal,
Lakukan evaluasi, muhasabah, dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan adalah yang harus dilakukan umat Islam daripada sekedar merayakan dan bersenang-senang. Tentu saja Allah tidak melarang manusia untuk merasakan kesenangan di dunia. Tapi di momen seperti ini daripada terjebak oleh hal-hal yang bisa mengarah pada maksiat. Tentu lakukan hal-hal yang bermanfaat adalah jauh lebih baik. Tahun baru Islam tetaplah tahun baru Hijriah. Bagaimanapun tahun baru Islam tetaplah tahun baru Hijriah. Hal ini ditandai dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini mengandung sejarah dan makna terdalam untuk itu. Hikmah dan evaluasi ini adalah lebih baik dibanding hanya sekedar tahun baru Masehi yang umat Islam pun tidak dapat menghayati bagaimana sejarahnya. Semoga bermanfaat sebagai menambah wawasan dan pengetahuan kita.